Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan Kuasa Hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari Kuasa Hukum Komjen Polisi Budi Gunawan, Rasman Arief Nasution, yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota, yaitu di Surabaya, dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan, Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu Rasman Arief Nasution, menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu Rasman Arief Nasution, kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh Komjen Polisi Budi Gunawan. Komjen Polisi Budi Gunawan sendiri memang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 hari sebelum menjalani fit and proper test. Dan hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melakukan penundaan terhadap pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Iya, Rudi Andanu. Baik, terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan Kuasa Hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari Kuasa Hukum Komjen Polisi Budi Gunawan, Rasman Arief Nasution, yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota, yaitu di Surabaya, dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan, Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu Rasman Arief Nasution, menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan, yaitu Rasman Arief Nasution, kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh Komjen Polisi Budi Gunawan. Komjen Polisi Budi Gunawan sendiri memang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 hari sebelum menjalani fit and proper test. Dan hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melakukan penundaan terhadap pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Iya, Rudi Andanu.
Baik, terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan kuasa hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota yaitu di Surabaya dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh Komjen Polisi Budi Gunawan. Komjen Polisi Budi Gunawan sendiri memang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 hari sebelum menjalani fit and proper test. Dan hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melakukan penundaan terhadap pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Iya, Rudi Andanu. Baik, terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan kuasa hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota yaitu di Surabaya dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution kepada Komisi 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi
Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh Komjen Polisi Budi Gunawan. Komjen Polisi Budi Gunawan sendiri memang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 hari sebelum menjalani fit and proper test. Dan hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melakukan penundaan terhadap pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Iya, Rudi Adaduk. Baik, terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan kuasa hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota yaitu di Surabaya dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang di Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3 paket atau dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti yang dianggap oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution kepada Komisi 3 DPR RI. Dan Rasman Arief Nasution berharap bahwa penyerahan ke Komisi 3 DPR RI bisa membuka persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh Komjen Polisi Budi Gunawan. Komjen Polisi Budi Gunawan sendiri memang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK 1 hari sebelum menjalani fit and proper test. Dan hingga saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih melakukan penundaan terhadap pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Iya, Rudi Adaduk. Baik, terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI. Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan mendatangi Komisi 3 DPR RI? Mereka membawa sejumlah berkas yang berisi bukti bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sesuai prosedur. Untuk mengetahui perkembangan terkini di DPR, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa tanggapan Komisi 3 soal laporan kuasa hukum Budi Gunawan? Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan
telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota yaitu di Surabaya dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Laporan kuasa hukum Budi Gunawan. Ya, Rudi Andanu, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan aduan dari kuasa hukum Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution yang memang mengadukan beberapa dokumen atau berkas yang tadi ke Komisi 3 DPR RI. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 3 DPR RI melalui sambungan telepon pada sekitar pukul 6 sore tadi. Dalam sambungan telepon dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa memang dirinya saat ini berada di luar kota yaitu di Surabaya dan tidak dapat menerima atau tidak dapat bertemu oleh pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan Rasman Arief Nasution siang tadi. Namun terkait dengan pengaduan dari pengacara Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Komisi 3 DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa perlu dikaji dulu dokumen-dokumen ataupun berkas-berkas yang memang diajukan oleh pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan. Seperti yang diketahui memang siang tadi pengacara dari Komjen Polisi Budi Gunawan yaitu Rasman Arief Nasution menyerahkan sejumlah dokumen atau berkas-berkas sebagai bukti bahwa kliennya tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang disangkakan oleh KPK. Ada 3